kalau semuanya lebih ramai, Menyelesaikan semua. seru gitu. Yang Lebih ekstra sabar dalam mengerjakan. Kemudian dalam ujian nanti mohon perhatiannya ke depan dan kita saling berhadapan-hadapan ya. Jadi mohon saling bertatap-tatapan ketika saya bertanya, bicara dan saya juga akan berbicara, saya akan berbicara. Kemudian ada beberapa aturan yang harus kalian bedakan. Sama seperti kita melakukan sebelumnya. Yang pertama pada saat ujian kalian diwajibkan untuk memanggil kami. Dia bersatu, baru ibu. Ya. Ada berapa Kemudian yang saya harus tidak dalam memperkenankan kalian itu menggunakan gadget. Kalau misalnya memang handphone di kantong, silakan di dalam saya atau di depan. Ya. Kemudian jika kalian ingin menjawab pertanyaan yang suka, kalian pastikan dengan catatan namanya, sebutkan nama, kemudian berdiri. Kemudian kalau saya ingin menambahkan jawaban dari teman kalian sama akan ada juga, kemudian jelaskan tambahkan jawaban yang sama. Kemudian posisinya siap seperti yang kalian menyusun proposal kemudian deskripsi. Lakukanlah yang terbaik di ujian ini karena nilai sama. Ya. Apakah kelompok 2 kelas modul C tahun 2024 siap untuk diuji? Siap. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alex Rega, saya akan mengajar khususnya pada bab 1. Apresiasi laporan sahabat. Kalian tadi di Muja ini ada. Saya cek lagi Muhammad Jamal dan Yaman 2024 ada. Askar 2025 ada. Mungkin kalau udah ngecek yang kita ini, berarti sebenarnya ada bang. Kan nggak bisa cek semua. Yang kedua nggak ada. Belum ada yang bisa mana? Untuk dari ada sekolah sebagai bulan itu dicari benar ya. Selanjutnya bulan siang mencatat ambil juga di maaf ya saya langsung sebut ya abstrak. Sebenarnya coba cek itu abstraknya. Penelitian ini menganalisis internalisasi prinsip kedua Pancasila. Kedua Pancasila atau Pancasila yang kedua. Jadi definisi kedua Pancasila itu ada dua Pancasila. Maksudnya gimana? Hah? Kedua Pancasila atau sila kedua? Terus maksudnya kedua Pancasila itu apa? Ya, semangat lah ya. Nggak sampai aja. Saya nggak nama kalau misalnya kalian bisa jawab pertanyaan saya. Ini jangan diam. Nah, kalau arti kedua Pancasila itu ada dua sila. Ada dua sila. Dan coba baca nama sila kedua. Isi sila kedua. Satu rumah ya. Itu dimulai dari kata mana? Apa hubungannya sama? Itu tidak usah dibuat pengukuran, jadi dia kosong. Dimulai dari kata pengantar. Etika dalam pembentukan sikap disiplin. Ada yang bisa jawab? Yang sebelah sana. Apa hubungan sila kedua sama etika dalam membentuk sikap mungkin disiplin? halamannya di tengahnya. Ini kan
merujuk pada suatu permasalahan. Karena di sini implementasi nilai gotong royong sebagai sistem. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Cuma di sini identifikasi masalah yang tepat, kemudian batasan masalah itu juga masih kurang tepat di laporan kalian. Oke, saya mau bertanya dulu. Ini faktanya Mas Umum, kalian boleh jawab namanya. Sebelumnya sebenarnya ya kalau di secara logika sila kebenaran kita itu masih kurang nyambung sama sekali. Itu keadilan itu apa yang saya kemanusiaan. Sengaja saya pancing dibilang pula kemanusiaan yang adil. Contoh dari sila kehidupan saudara. itu kan gue. Selain itu, Kemudian nih, kan ada dibuat di kelompok. Kan kelompoknya affiliate ya. Nah, nanti dibuat ini soal etika dalam yang kalian maksudnya. Jadi misalnya kayak semuanya ketua kelompok. Sikap. Di bab 1 saya mau bertanya. Ya, sebenarnya bab 1 udah cukup oke. Dan bagus kan. Kenapa kalian ambil bagaimana cara menyusun dihubungkan dengan laporan etika? latar belakang berdasarkan nilai kualitatif dan kualitatif. Nah, saya mau bertanya. Yang pertama bagaimana cara kalian menyusun latar belakang. Kemudian yang kedua apa uniknya penelitian kalian ini? Dari disiplin siswa dan sila kedua itu salah satu contoh dari penerapan sila kedua itu termasuk disiplin juga. Jadi kami menggunakan sila kedua dan kami menyusun. Boleh dan apa? Jadi Pak untuk saran dalam penyusunan bab 1 juga saya dan rekan saya itu. Makanya saya dari awal dari sebelumnya aja dari kok sila kedua sebagai internalisasi kalian dengan etika. Sesuai arahan dari disiplin. Kenapa enggak ketuhanan? Kami yang pertama adalah Bahas melihat situasi global saat ini, di mana kalian kan berbagi pengalaman dimulai ada pengalaman. untuk yang pertama itu bagaimana keadaan di dunia secara global, yang kedua Saya bingung bagaimana kali ini di Indonesia mencocokologikan sila permasalahan yang terjadi dengan etika sebenarnya di sekolah sesuai dengan apa yang kami teliti. selanjutnya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Saya cuma tes kemampuan kalian. Apa uniknya penelitian kalian? Sederhananya gini, kan sebenarnya penelitian tentang ini kan juga kalian kan sudah sering dilakukan gitu, oleh orang-orang. Jurnal. Nah, kira-kira yang bikin menarik dari Ada berapa apa? penelitian Apa sih bedanya yang kalian gunakan dalam Bisa Indonesia? jawab? Kalian telah menjawab di mana dulu? Kalau ketiga sebutkan salah satu jurnal yang kamu tahu. Berarti kalian berfokus pada nilai gotong royong. Berfokus pada nilai gotong royongnya atau berfokus pada nilai Pancasila? Kemendikbud. Nilai gotong royong. Kalau dulu Jadi kita 18 ini ya jurnal yang namanya mengetahui kita fokuskan kalau misalnya memang kalian itu dari lebih condong ke nilai gotong royong. Kalau menurut saya tahu memang yang ada tekanan dalam nilai gotong royong itu apa? Ada. Nah, yang terkandung dalam nilai gotong royong itu apa indikatornya, definisinya, pengertiannya? Apa itu nilai gotong royong? jualan jurnal yang kamu tahu salah satu yang saya temukan terdapat nilai-nilai kebersamaan, satu nilai-nilai kebersamaan seperti jurnal yang salah satu yang tahu adalah jurnal nilai luhur bangsa Indonesia. Mungkin di zaman sekarang nilai gotong itu sudah dianggap tidak jauh lagi karena nilai gotong royong itu semakin tambah zaman semakin mudah. Oleh sebab itu di dalam nilai gotong royong ini
relevansinya. moral dan perilaku yang baik untuk menjalankan milik Ibaratkan yang di sini kalian membahas mengenai yang pertama adalah identitas utama yang Menurut itu. saya gini Pak. Nah, relevansinya kalian bilang di sini itu terletak pada kesamaan kalian baik dunia. dan juga Jawabannya bagus. Sedangkan Tapi ibaratnya dengan mungkin penelitian ini ini kedepannya kalau apa? saatnya kalian jawab, boleh begini. Paham? Boleh kalian mengungkapkan buat Lanjutnya. menurut kalian pribadi sama menurut Siapa yang bisa menjelaskan kalau kerangka ini kan kita membahas tentang penelitian. Q itu kan ibaratnya kayak apa ya, kompas arah gitu. Sebenarnya kita ini mau pakai dari siapa? Belakang. Ini pokoknya itu kita nggak bahas buat cuma boleh kita kali sedikit ya buat satu. Dan nanti juga boleh juga jelas. Karena tanya kita membahas dari pokoknya atau ada saya nggak pokoknya. Maka yang disebutkan tadi ada nilai kerjasama, kemudian juga ada kebersamaan dan kerjasama, kemudian juga ada tanggung jawab yang disebutkan. Oke. Jadi ada pengalaman dari tapi yang pertama kami mengetahui bagaimana nilai-nilai sila kedua Pancasila. Dan yang selanjutnya Mungkin boleh ada catatan. selanjutnya di bawahnya Kalau seandainya dalam satu paragraf itu lebih baik maksimal 5. Jadi jangan terbanyak lagi. Nanti membahasnya ada pusat bahasanya. Kemudian diperhatikan kayak misalnya spasi. Kadang ada dia spasi, buka kurung spasi baru kata gitu. Kalau saya kan buka kurung langsung kata yang ada spasi. sila kedua Pancasila sebagai Kalau boleh tahu kalian sitasi ini pakai presentation word atau sila video? kedua Pancasila sebagai Dari Word. kita dalam membentuk sikap disiplin Kalian siswa belum ini ya, belum kan di apa SMA kayak dan akademi. Kenapa dibuat sila kedua baru sila-sila Pancasila? Kenapa nggak sila-sila Pancasila baru masuk bentuk sila Pancasila kedua? Ini kenapa berpikir kalian ini nggak sesuai sama teori kalian? Kajian teori kalian? mungkin boleh saran ya ke depannya kalau saya Internalisasi nilai-nilai Pancasila ini kan kalau Baiklah, misalkan ini sesuaikan dengan teori yang kalian itu masukkan ke sini. karena lebih bagus dia pakai media. Teori kalian Kalau maksudnya media itu data-data ada tinggal drop filenya, dia langsung pakai teks dan di sini namanya, seharusnya masalahnya yang di atas bukan yang di kemudian bawah. identifikasi masalah. Ini judul dan kalian Identifikasi masalah tadi saya bilang Oke. kan. Nah, Terus sebelum kita diletakkan identifikasi masalah, kita harus tahu dulu sebenarnya apa masalah yang ada di belakang belakang. sumber gambar atau Identifikasi masalah itu bakal dapat biar ada memang di gambar dalam di itu sini ada ada masalah yang terjadi. Nah, pertanyaan saya apa kira-kira permasalahan Oke, yang terjadi di latar Oke, belakang kalian? dibantuin Apa dari program. isu globalnya atau karena saya lihat yang di ada sini di memang itu sesuai cuman cocoknya sila kedua ini dengan PPP yang kita sekarang. Kenapa kalian memilih itu? Itu memang sudah ada mengenai isu-isu lingkungan yang sangat meningkat dan global kalian kan? contohnya itu pasokan ekstrim kekurangan air bersih bahkan di Indonesia seringkali terjadi bencana alam seperti tanah longsor karena bumi bahkan banjir bandang dan merupakan Indonesia juga merupakan salah satu yang sampah Saya kenapa nggak sila yang lain? dari sini kita tahu bahwa ini terjadi karena adanya kesadaran moral dari masyarakat untuk mengakibatkan kerugian kepada Oke, berarti ya yang menurut bertiga 02 sama sedangkan apa yang disampaikan oleh teman saya bahwasanya isu global saat di sini ini ada mengalami perubahan desain sendiri ya. terutama Oke, jadi penelitian apa yang kita juga serta krisis air bersih di sejumlah negara. Ini ditegas lagi oleh laporan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, di mana IPCC menegaskan bahwa perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu global rata-rata sekitar 1,1 derajat Celcius. Nah, sedangkan hal ini juga dipertegaskan lagi oleh laporan UNEP, United Nations Environment Program, pada tahun 2023, di mana
April 2025 timbul sampah Indonesia itu lebih kurangnya 3,10 Dan di sini bukan media dibuat per tambah tahun. match-nya. Dan Indonesia juga merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut. Dibuat ya. Hal ini semakin akan kerucutkan melalui Jadi akhir krisis lingkungan yang terjadi di dunia kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan masih sering membuang sampah sembarangan. Kurangnya disiplin siswa terhadap piket harian serta waktu penelitian. Sebagian siswa menganggap bahwa pelaksanaan gotong royong ini hanya pelaksanaan formal saja. Umpamanya Maka kalian bisa sekali menulis ya. sebagai kegiatan formal saja. Turun ke sana. Silakan. Dalam sebagai solusi tentang dalam menjaga etika lingkungan. Namun di sekolah nilai gotong royong itu masih belum dilaksanakan secara optimal, di mana nilai gotong royong tersebut hanya dianggap sebagai formalitas. Kegiatan program seperti Adi Wijaya juga masih sering dilakukan dalam sekolah, tapi dilakukannya hanya saat ada penilaian. Sehingga hal tersebut cenderung dianggap formalitas, bukan kesadaran dari diri siswa tersebut. Dan satu dokumentasi penelitian penelitian seperti ini masuk ke dalam daftar isi. Oke. Terus yang bulan. Nah, di belakang berarti kita sudah dapat masalahnya secara global. Dan sampai Kita sini juga tadi akan Bapak menjelaskan menjelaskan masalahnya tambahkan SMA negeri 10 observasinya dulu masalah tadi pada tanggal kita ini ada dan penelitiannya. kebersihan Oke, dan masuk ke melakukan subjek. aja. Oke, kemudian juga masih ada Subjek atau subjek? semuanya kedisiplinan kedisiplinan. Nah, mana yang beda subjek atau subjek? Jadi langsung Berarti subjek. dia urutannya udah pas dari global kemudian sampai ke Masalah melakukan penelitian. KBB juga merupakan subjek. Itu adalah permasalahannya, itu adalah permasalahan yang memang ada di latar belakang. Nah, Sekarang sini. yang jadi pertanyaan, apa Subjek yang jadi penelitian ini masalah dalam yang ini depan? adalah siswa Jawabnya dan dulu. guru. Nah, Kelas di sini X. kalian buat implementasi nilai dua SMA. kali SMA dan Original 12 tahun lagi kalian bisa jual kerugian 10 siswanya. Yang benar itu yang kalian sebutkan tadi. Ya, Tapi dalam jadi 12 kalimat, ini apa? misalnya yang pertama, kurangnya kesadaran Dan siswa satu guru. itu Kelas 10 ada identifikasi. berapa kelas? Kemudian juga tingginya Kelas cuaca 10 ekstrim kelas. akibat Satu sekolah. kebakaran yang menyebabkan suhu atau Jangan. cuaca yang tidak baik. Dan juga banyaknya sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat Indonesia itu sehingga Oke, menyebabkan banjir. bagus. Itu bisa kalian masukkan identifikasi Satu masalah. tahun Itu berapa? masalah gitu. Ada di latar belakang di mana identifikasi. Jadi identifikasi Data. diperbaiki supaya lebih bagus. Untuk di latar belakang Mana ada berbaiki, tiga, tapi tiga, nggak satu. perbaiki aja. Mana tadi yang 2 kali? Kemudian di batas penelitian masalah. atau Karena yang misalnya kelompok penelitiannya identifikasi masalah kan itu ada 7. 20 atau 21? Nah, di batasan itu, kamu kan nggak mungkin nih kalian pilih 7 yang tidak capek juga. Kan boleh batasi. Misalnya ada 3 atau mungkin hanya 1. Tahu cara pengambilan. Jadi kalau misalnya hanya 1 yang kalian batasi, berarti nanti kerumusan dia juga 1. Tapi kalau misalnya kalian batasi ada 3, berarti nanti pada satu rumusan dia ada 3. Kita lihat di latar ya, kalian itu ada 3 rumusan masalah, 1 rumusan masalah umum dan 2 rumusan masalah khusus. Pertanyaan saya sebenarnya simpel, kenapa kalian pakai yang mudah? Sebenarnya nggak perlu pakai rumusan masalah umum, itu harus aja. Kalau misalnya memang kalian cuma pakai itu rumusan masalah, yang nomor 1 dan 2 yang ada rumusan masalah khusus, itu aja. Rumusan masalah umumnya harus aja. Oh, berarti kalian ini kan cuma saran universitas orang Kalau seandainya upaya rumusan masalah khusus kalian berdua, nanti di batasannya iklan. Jadi kalau sekali ada 2 rumusan masalah, nanti kan di batasan masalah. Jadi nggak perlu harus dari batasan ke rumusan. Kalau ternyata ini ada di dalam masalahnya, itu jadikan rumusan masalahnya yang di batasan. Supaya kan gampang menentukan batasan masalahnya. Jadi nanti pada saat buatnya, kalau seandainya dia hanya 1 buat paragraf, tapi kalau 2
maksudnya permasalahan itu kita kalau semua pada mahasiswa identifikasi yang masalah, dia maka penelitian ini juga kasih satu apalagi pas kan cuma satu doang kan. implementasi dari Biasa proyek saya di juga sistem di kita biasa di SMA dulu. Kemudian ada peran sekolah dalam membangun nilai proyek hanya juga. jadi orang itu misalnya jelas dikeluarkan Ada misalnya dari kelas gitu ya. Itu nggak, jadi kami di dalam kelas itu juga Tapi saya rasa yang baca untuk bagian Makanya. Sini kan udah oke deh. mengingat Kemudian untuk ada yang kelas wawancara itu ada sebagian di kelas, ada yang di luar kelas Bu. Jadi yang nggak ikut itu tetap di kursus Bu. Ya, bahas tadi saya rasa cukup. Yang selanjutnya cece paling fix di bagian tulisan nggak mungkin kalau siswa yang nggak bilang kayak gini biasa itu datang nanti gurunya ke kelas anak-anak yang media bapak mahasiswa dari BIMED ya mau bantuannya apa kayak gini itu sudah banyak mendatang gitu biasa gitu lah ibunya nantinya bukan itu kan sering itu ya nanti tolong bantuin kakak ini terus berarti kan nggak dihargai siswanya Sebenarnya cuma nanya karena emang kami dulu mintanya 10. berapa minta 10 makanya saya tanya dari awal berapa minta 10 berapa saja kayak Thomas masih nih. karena kan kita satu kelas kamu bilang satu kelas dulu kan ya kan yang satu kelas kelas 10 saya pikir kelasnya itu ada 5 saya pikir gitu awal saya ini kan Tapi kan itu kan ada dua kelas. ya makanya kenapa 10 karena ada fasilitator kenapa 10 aja kenapa 10 kelas itu saya tanya Hanya bahasa Inggris. kenapa yang malas 10 aja Kemudian banyak yang di break masukkan ke sini dan satu saya sampai rasa cukup. Kemudian kita ke bab dua ke sesi Ya. ini itu ditambahkan subjek penelitian itu 12 orang ini jangan langsung 12 orang kalian buat satu orang guru dan 11 siswa oke jangan langsung 12 ini ketika baru kalian mau masuk ke apa alasan kami memilih subjek ini subjek guru karena guru kan adalah apa sebagai kalian buat alasan kalian memilih subjek dan cuma ini satu kalimat SD ini satu dunia karena cuma satu kalimat kayak ini subjek sedangkan subjek penelitian berarti apa nah objek penelitian yang tulis itu revisinya oke objek dalam penelitian ini adalah sila kedua nah yang saya tanya apakah di sekolah tersebut ada memiliki aturan yang berhubungan dengan sila kedua kan disiplin pasti ada aturan yang mengikat mereka di sini kan Mohon etika lingkungan kayak itu menurut saya skincare adalah contohnya itu skincare adalah yang dapat dipahami dengan itu asal juga tulisan kan tulis ada dari nilai norma dan prinsip moral manusia dalam berinteraksi dengan alam. Pertama tentang seragam. Mungkin juga itu kan itu kan jangan objeknya ya aturannya apa aja belajar kalau ada apa namanya kayak poster-posternya itu tertulis berarti kan itu juga kalian seharusnya masukkan ke dalam kalian melihat sila keduanya kan bahwasanya Islam itu adalah suatu cabang ilmu yang oke masuk ke variabel yang penelitian menjadi domain dari dari masyarakat untuk menjaga etika dan dalam berinteraksi dengan alam. sebutkan atau jelaskan teknik pengumpulan data kalian saya mau di Jadi menurut saya pribadi terlebih dahulu etika lingkungan itu menurut saya adalah cara atau prinsip kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar
di bab 3 ya teman-teman kesadaran moral sebagai manusia. Oke, itu aja di bab 2 dan 3 karena penulisannya bagus, sedikit typo dan menambahkan isi yang saya bilang tadi ya. Saya kembali kepada koordinator ya. Ada nggak yang sudah salah satu jumlah nomor 2
dia kayak kebalik misalnya gini. Harusnya ini kan dia saya bab 4 ini siapa? ini kan dia pengertian gotong royong. Harusnya ini di atas. Kan? Tapi kalau saya tanya, Jadi semua sini dibaca. secara kasih nggak tahu. Semua berarti ini ada berapa orang aja? Jadi dia dari pengertian ini dulu, Itu yang saya ingin masuk ke nilai-nilainya, kemudian implementasinya. Nanti nggak usah dia jadi lebih pokok. Nanti jadi kalian tinggal menyesuaikan aja. Ada berapa? Terus ini mungkin mau nanya, nanti kita akan bahas reduksi apa? data kalian? Tadi kamu ada bahas juga tentang teori. Kalau boleh tahu, teori apa yang kalian pakai untuk tentang gotong royong ini? Berapa? Tentang gotong royong. Ini saya Tadi kan di latar belakang kan kalian sudah jelaskan kalau seandainya ada kebersamaan, bersama, tanggung jawab. Nah ini itu kan udah kalian ada nggak teori tentang gotong royong? Menurut pendapat Ari yaitu menggunakan. Oke, pertama saya nanya, reduksi data itu apa? Beliau Soal 18. menjelaskan bahwasanya gotong royong merupakan Mana saya bilang ungkapan saya sikap jawab. yang telah lama hidup di ungkapan sikap saling membantu yang telah lama hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk teori sistem etika lingkungan yang kami menggunakan teori Soniera. Nah, sehingga menjelaskan bahwa etika lingkungan dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang norma, nilai, moral, nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berinteraksi dengan alam. Nilai tersebut tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menanamkan nilai, Reduksi data itu menanamkan pemilihan data yang nilai penting dari SPO. dalam melestarikan lingkungan. Oke, siap apresiasi. Jawabannya bagus sekali. Kalian pakai teori dari Gunardi Indro dan satu lagi Sony Grafe. Itu kita pegang. Oke. Sebagai teori Pak, yang paling kalau pertanyaan Masa saya- yang empat yang balasan kita kuliti dia pakai teori ini. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya yang kalian teliti tentang gotong royong itu dalam konteks kita. Ada berapa? Nah, cuma di sini ada beberapa yang diajarkan cara pengutipan. Gitu. Di sini kan kalian buat sebenarnya gotong royong menurut Gunardi Indro bla 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 bla, kemudian buka kurung Indro 2016. Nah, ini kan sebenarnya kan dari dia sendiri kan. Tapi kalian buat di sini menurut Gunardi Indro. Nah, caranya gini, menurut Indro 2016 ini apa sih? Tadi saya tanya, semua Ya jadi saya dia sendiri, tadi kan dapat buku ya. Ini bukunya Misalnya sendiri. jadi tanya. Pengertian gotong royong menurut Endro 2016, tapi Saya tanya nanti menurut Endro 2016 10 beda bodi Lagi saya tanya nanti. ketika dia di awal dan dia di akhir. Kalau di awal nama itu di luar dari huruf Sumpah, ya, Pak. jadi hanya nama yang di luar. Tapi kalau misalnya di akhir dia ada kalimat, semuanya di dalam huruf. Gitu. Kemudian ini, jadi pertanyaannya gini. Jadi Pak, kalau seandainya ini gimana? Ini kan Sony Era. Kalian ngambilnya bukan dari Sony langsung, dari Astronomy gitu kan. Nah, caranya gini. Menurut Sony Era dalam Astronomy 2020 seperti ini. Jadi kita tahu bahwasanya memang kalian ngambilnya ini dari Astronomy. Jadi kalian sebagai pembaca tahu misalnya ini karena ini bisa dari jurnal atau mungkin dari buku. Dari orang pertamanya ada kurang sedang dua. kan memang dia tapi penempatan aja yang harusnya di gitu ya. Oke. Itu aja sih kalau menurut saya. Kenapa kalian hanya sudah bagus. membuat Saya sebuah memberikan membahas sebab tiga saya memberikan kepada dalam reduksi data ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hanya perang data yang kalian bahas? Sebelumnya di sini saya Karena pertanyaan kalian adalah keadaan pressure atau bukan, jadi biar sama-sama kita bahas masuk ke kalimat. cukup hanya dua sumber.
dan kualitatif. Cukupkah peran sila kedua dan faktor-faktornya Teori sampai jawab apakah itu penelitian dari ini? Internalisasi nilai sila kedua Pancasila sebagai sistem pendidikan dalam bentuk sikap disiplin sesuai skema internasional. Teori yang kami pakai untuk penelitian itu yaitu teori Creswell, Begom, dan Taylor. Kalau cukup kenapa? Kalau tidak kenapa? Apa? Yang setidaknya. santai aja sama Kami Ada dua orang. Ada teori. untuk revisiannya dicatat di waktu penelitian itu dihapus saja, nggak usah dipakai di waktu penelitian. Terus subjek Oke, kemudian penelitian, saya mau nanya lagi. subjek penelitian itu masih pengertian. Ini Terus di sini kan kalian buat subjek penelitian dapat berupa orang, tempat atau benda yang sudah kalian dengan teori yang kalian maksud. Nah itu nggak kalian satukan di sini. Oke, sebelum teori yang kalian angkat ini apa? Siapa yang kalian teliti? Siapa saksi? Siapa-siapa aja Jadi dari. sudah dibahas kan sama aku yang tadi kan? Yang kalian kan? Terus turun di variabel penelitian. Ya. Di variabel penelitian itu variabel penelitian objek penelitian pada penelitian ini adalah nilai gotong royong yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hapus, ganti, masukkan judulnya aja, masukkan judul. internalisasi nilai-nilai Tapi kalau masih itu ya, penelitiannya. yang ini proses yang Iya. berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Masukkan judulnya, turun ke definisi operasional. Nah, baru ini definisi operasional kalian ini masih terhadap pengertian umum. keadaan, sikap, dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dari dari variabel tadi masukkanlah uraian apa saja yang variabel. Jadi ini masih umum definisi Pada poin operasional. pertama yakni peran sila kedua Ngerti kan? Pancasila sebagai Paling sistem ngomong ya. Iya. Tapi kalau error kan. dalam membentuk Jadi dari variabel tadi dijelaskan di definisi operasionalnya. Ini definisi operasional kalian kan masih umum kan? Definisi operasional. Iya, ini pengertian ini harusnya penjelasan ini. Jadi yang saya mau pengertian dari variabel penelitian ini apa saja dijelaskan di definisi operasional. kesadaran diri, Baik di instrumen teknik pengumpulan data, di jenis data. Kan jenis data apa saja? Coba 19. Jenis data yang kami gunakan ada dua, yaitu yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Di mana data primer ini adalah hasil dari Ini observasi langsung atau wawancara. Sedangkan sedangkan data sekunder ini merupakan dokumen-dokumen pendukung seperti dari jurnal, Kan mengutip dari buku, hasil wawancara ya. dan Ada nggak? dokumen pendukung lainnya. Enggak. Tapi sisa Ada jawaban yang bagus. Nah di jenis data saya mau kalian buat poin. Kan ada data primer dan data sekunder. Nah kalian mau narasikan. Saya mau kalian buat data primer buat poin, data sekunder buat poin. Betul kan? Ini semester berapa? Sampai lucu. Ya, sekarang. Terus di kisi-kisi instrumen data. Satu. Di deskriptor penerapan aturan yang mendukung kegiatan gotong royong sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan. Di mana saya bisa melihat aturan yang saudara buat di deskriptor akan. Tapi kok sama saya lihat ini. Gak ada bedanya. Satu atau satu pembeli ini. Kita lihat. Tadi deskriptor tadi ada menerapkan aturannya Sama. mendukung kegiatan gotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Di mana saya bisa melihat aturan yang kalian buat di deskriptor apa nih? Oke, diperbaiki ya. Ini dari satu. Untuk setiap kutipan langsung itu spasinya satu. Nomor berapa? Kemudian Hah? Ya boleh. ini kan reduksi ini kan hasil wawancara kalian. Kalian betul nggak wawancara? Akan dibuat ini kan? Oke. Kalian berangkat dari video wawancara betul? Siapa sih yang diwawancara?
baik. Oke, semua. Kemudian, bagaimana nih? Dari hasil wawancara kalian, ini nomor. Terus revisiannya di abstrak saya mengungkapkan subjek penelitian dari kepala sekolah, guru, serta siswa. Tapi di daftar nama subjek penelitian kalian cuma menulis siswa. Saya nggak dapat guru dan kepala sekolah. Seperti apa? Ada yang bisa klarifikasi? Kami klarifikasi untuk subjek penelitian kami memang sebelumnya kami melibatkan dewan. Nah kebetulan kami melakukan penelitian itu ke sekolah, nah itu kebanyakan di semester. Jadi untuk guru tidak bisa digabung dan diwawancara. Di abstrak pokoknya itu subjek penelitian itu sekolah, guru dan serta Di siswa. dalam Cuma subjek penelitian yang di daftar nama subjek penelitian. Jadi siswa itu udah belum ada siswa yang Jadi kami membuat subjek penelitiannya itu karena pertanyaan dari pertanyaan kami kepada siswanya sudah meliputi dari hasil pertanyaan yang kami tanyakan seperti misalnya apa peran gurunya, tapi kami menanyakannya itu kepada siswa sehingga jawaban tersebut sudah terpenuhi. Tapi kan subjeknya kan siswa. Mereka belum memiliki kesadaran ya. Yang ada siswa, ya subjeknya siswa. Ketika Kalau di sini kan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, guru dan serta itu siswa. harus penelitian kalian. Karena kalau cuma nanya siswa, ya subjeknya siswa doang. Kalau tadi ada Berarti faktor-faktor yang membuat itu apa aja? Karena di sini di abstrak ada kepala sekolah, guru serta siswa, tapi di daftar nama subjek penelitian cuma siswa. Ya, asal dari saya. Kalau memang siswa. Karena dia ingin menjadi lebih baik dan juga teman-teman semua. Baik, itu saja sih dari saya. Itu ada faktor Yang penting kalian pahami kan apa saja definisinya, apa saja faktor dorongan dari yang saya bilang masukannya. Terus saya silakan kepada koordinator. Terima kasih. Berarti sebagai yang tadi sampai luruskan yang teknik pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan instrumen itu sama. Jadi kalau misalnya tekniknya 3, instrumen itu Oke, 3. nomor Kalau seandainya itu 3, 1 berarti coba jelaskan apa yang sebenarnya terkait ini ada wawancara, observasi dan dokumentasi. Nah di instrumen kalian sebenarnya mencantumkan cuman yang saya mau itu dibuat dalam bentuk poin. Oke, sebelumnya tidak tadi apa? Aku ya direlaksikan cuma ada poinnya 1. Berarti kalau misalnya dia kalau seandainya dia teknik pengumpulan data dalam wawancara, maka di instrumen namanya Beda tadi apa? kalau di teknik pengumpulan data dalam wawancara di Kamu instrumen mengerjakan namanya bab berapa? Bab 2. nah, Teori. pedoman wawancara. Kalau seandainya di teknik pengumpulan datanya observasi, Oke. di instrumen dia lembaga observasi. Yang lainnya Kemudian kalau baca. seandainya di teknik dia dokumentasi, di instrumen lembaga Oke. dokumentasi. Coba Kemudian disediakan itu. kita coba cosmologi ya. Ini kan sebelumnya kita bahas kan sudah kan reduksi. Ada 3 tadi. Reduksi tadi itu Bukan apa dari data-data kalian. kalau kira Ini di sini itu apa? yang pertama Itu itu tahapan juga. dokumentasi. Dan tadi bersama guru kan tadi sudah kita bahas. Wawancara dulu. Metodologi. Berarti dia pedoman wawancara. Kita buat pedoman wawancaranya. Kemudian lembar observasi juga akan dibuat. Apa? Nah, berarti ada kurang ya. Oke, verifikasi Sekarang ya. kira-kira. Oke. Nah, ini mungkin sedikit bukan mungkin perlu diluruskan ya. Lagi. Lembar Apa yang dokumentasi kita itu dari jadi misalnya dalam bentuk tabel juga boleh. Apa sebenarnya dokumen yang kita perlukan? Misalnya misal contoh sumber atau mungkin dokumen gitu judulnya pakai tabel sumber dokumen sampai keterangan. Contoh sumber dokumen misalnya kayak data siswa, kemudian keterangannya tersedia. Itu mana? Atau mungkin peta sekolah atau nilai sekolah atau mungkin struktur organisasi sekolah. Itu dia. Kalau ini itu Apa yang kamu dapat dari wawancara? ini sebenarnya yang harusnya gitu. Itu yang itu nanti reguler tambahan yang kalian masukkan. Apa sih kira-kira sebenarnya? Apa yang kita dapat? Selain itu kalian punya, pakai nama BPKI. Pak, ada yang mengatakan seperti seperti ininya, data Jadi siswa, kalau menunjukkan mereka sekian, gitu. Coba.
Kemudian kita masuk ke bagian yang instrumen, tapi di bagian diskusi. Ini banyak dari kalian sebenarnya yang masih kurang paham dalam membuat diskusi. Jujur artinya dia tahu. Iya Pak. Jadi kita luruskan ya. Kan makanya tadi kan Pak Iraki bilang variabel itu adalah judul kalian, tapi tidak masuk ke kelas penelitian. Berarti apa? Ini kan kampus yang di SMA ini. Kemudian indikatornya itu adalah teori yang kalian pakai untuk menganalisis variabel tadi yang di bawah satu bisa gotong royong, gitu kan. Kemudian juga misalnya sekolah sebagai indikator fisika itu dimasukkan ke indikator supaya nanti untuk membuat deskriptor itu kita bisa dan mudah gitu. Jadi kan gitu, tadi kan udah ada kalau dari teori kalian ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 indikator berarti itu mungkin kalian menyesuaikan dengan apa? Dari 5 indikator ini masing-masing itu satu indikator 2 deskriptor. Balik lagi ini pertanyaan saya yang pertama. Nanti kan tinggal menyesuaikan. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 indikator. Nanti untuk deskriptornya kalian tinggal menyesuaikan masing-masing. Dan Oke, kemudian ada loh ini udah 1, 2, 3, 4, 5 sudah dengan tadi. Ini kan standar reduksi 1, 2, ada di sini. 1, 2 dan 1, 2. Kemudian nanti verifikasi. Ada 10. Sebenarnya ini sudah berapa ada di sini? Ada 10 deskriptor dari masing-masing indikator. Nah, untuk deskriptor pertama itu minimal pertanyaannya 2. Untuk apa? Nah, untuk deskriptor kedua juga 2. Kamu targetkan 2 yang 2 pertama 2, minimal 2. Nah, jadi totalnya kalau keseluruhannya apakah ada 10? Kamu targetkan membaca ini. Ya, belum kan. Nanti kan sebenarnya ini kan koefisien cuma kan ada penelitian, penelitian lagi. Untuk kedepannya cara membuatnya seperti itu. Jadi kalian tahu indikator itu dari mana? Kemudian juga deskriptor itu apa? Deskriptor itu biasanya ya masih bisa dibilang pecahan dari indikator yang tadi. Apa yang mau kalian pilih dari indikatornya itu? Kemudian pertama itu ya mengenai indikatornya. Tadi kan pertama sebelum saya menguji ini saya tanya minimal 2 pertanyaan minimal 2 siapa yang mengerjakan Pak? Jadi bebas. Jadi kalau indikatornya ini minimal semua Pak. Tergantung pilih yang kalian pakai aja. Jika saya tanya Dari kalian ada nama ya pilih indikatornya. Jadi kayak Artinya ada pilih. ini kan dari kamu membuat pembagian Bagian sama ya. kalau dalam perencanaan tersebut kan berlebihan kan? Tapi ini semua sudah dibuat. Kemudian Minimal analisis data kalian intinya boleh saran saya bisa bisa dilihat dari yang setiap paling banyak jadi sih kan terkait sudah dengan ada. panas dan taburan. sudah paham. Ini ya kalau Kenapa kalau biasanya ini? gini. Mana cara kalian ngasih nilai? Ini yang nilai kami. Nanti nggak mungkin kami nggak profesional sama bapak ngasih penilaian. Males dan Betul taburan. kan? Betul kan? Kalau kamu di posisi saya, bagaimana? Saya juga bisa masalah nanti jadinya. Jadi Nggak saya saya kasih nilainya, kualitatif makanya kamu itu tidak dapat nilai. Terus kalau saya kasih nilainya, Oke. adil ke bapak, adil ke satu lagi Pak. Oke. Jenis data dan Lebih di pak, maksudnya jenis depan data dan lebih belajar lagi. sorry jenis penelitian dan penelitian berbeda. Ya. Di jenis itu kan pakai SQL. Oke, yang bisa bantu. Tapi Bedanya tadi apa? itu kan Udah dijelaskan tadi sebenarnya. Saya mau tanya ke nomor apa? maksudnya jenis penelitian itu ada apa? Semua bisa. Tapi R&D itu jenis kan. Itu di misalnya kayak deskriptif, kemudian juga ada fenomenologi, studi kasus, teori itu udah gitu. Nah, kalian kan pakai deskriptif. Deskriptif kalian itu bilang apakah itu ya Bogdan yang tadi Ya, tahu. dan juga saya tulisannya nanti penelitian. Berarti perintah tadi di mana? Oke, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada untuk bab 4 mungkin boleh diawal dari Saya tadi sepeda aja. Komputer selain sepeda. Tadi udah dijelaskan ini maksud lagi. Sepeda kan ini pak. Berasal dari ini. Coba tinggal ngulang dulu. Kamu kenal nggak yang dibilangnya tadi? Ada pembahasan tentang sepeda ini. Apa? Kapan kita baca? Minggu lalu. Kota yang mana? pakai aja. Pakai aja kalau pakai kalau enggak. Itu
data tadi itu bisnis data untuk kalian. Tipe, Makanya langsung konsisten. nah, bisnis beda saja. Makanya enggak. Terus penilaian tentang abstrak ya, sebelum masuk ke isinya, kalian juga dulu kalian dari kelompok berapa, terus penilaian itu apa, lalu hasil tujuan seperti apa. Sempurna. Terus Kenapa sempurna? yang terisi ini spasinya berapa ya? Kalimatnya diubah. Yang nyusun siapa? Jadi banyak dibuka. Ramin. Ini dia gantian juga sih lagi masih di keluarga. Oh iya. Artinya Itu namanya dibuat dalam ini lebih baik ya. ya. Ya semua paham ya. Oke. Ya, silakan duduk. Oke lah, siapa yang bisa Kalau satu orang cuma mengapalkan apa yang Bisa. sudah data kalian? Mau double check Kalau saya bisa. jadi double check Ini aja. kan manusia kan. Jadi kalian semuanya perjuangan itu yang kalian baik dari apa? Satu dua yang Satu orang dulu jawab. karena observasinya gini ya karena kan di sekolah itu kan Mesti satu. fasilitatornya beliau saat nanti yang punya dari awal sudah kenapa nggak dari Jumat? Programnya kan dari Jumat tuh mau yang harusnya kan juga memang kalau bisa kan nggak mau yang sebelumnya kan kerjanya sebelum jadi minggunya jadi kalau dia di Jumat data juga udah nggak harus termasuk dalam penanaman wawancara siswa itu itu yang apa yang analisis atau kayak gimana? Ini kan ada 3 ini. Satu lagi apa? Kami mewawancarai analisis. Setelah ada TSB apa? Kan otomatis analisisnya kalau Kedua. misalnya prestasi atau Jelaskan isi verifikasi data kita kalian. nggak tahu yang Sebelumnya jelaskan dulu apa itu verifikasi data, kemudian jelaskan isi. Jadi mau klarifikasi sebelumnya dulu. Sebenarnya kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya minggu kami berpikir adalah minggu ini. Jadi untuk siswa-siswa lainnya itu sedang beliau menjadi jadi kami minta pembina OSIS-nya. Jadi pembina OSIS-nya ngizinin untuk yang bisa mengikuti wawancara. Jadi rata-rata masih semua di bawah itu. Nggak ada yang praktek biasa. siswa biasanya sudah ada nanti. Nggak bisa kalian tunggu. Anak OSIS kan mau menaikkan sekolah. Jawaban dari mereka juga ada yang menjawab jujur. Nah, karena kalau nggak ditunggu karena gini, kan waktu kami penelitian kita ternyata sudah sesi 2. Mereka mau sesi jadi yang sesi 1 sudah pulang, sesi 2-nya masih tanya. Sehari penelitian. tapi tidak di dalam seperti yang manusia Cukup. Penelitian kedua. benar menanamkan hal tersebut. Jadi Hah? bagaimana Di surat balasan nggak ada? tapi benar-benarnya sekali dalam Dibuat sekali di surat balasan. Di sini ada kelompok OSIS PLP namanya. Oke. PLP. Dari reduksi display dan Program ini verifikasi muncul apa? Pembahasan. Pembahasan. Oke. Coba Apa yang menjadi perbedaan Sampai misal. program yang Kedua. Coba katakan siapa yang bisa. Nanti saya yang pilih. Mama dulu. Jadi Nomor 3. alumni. Tadi sih. Kamu
mendownload apa yang kalian bahas dari data memperhatikan tadi yang sudah kalian list. Sekarang saya pas kali osisnya kamu Jawab. Kali ini gue pilih. Oke. Nomor 2 ini. Ini 2 sejalan dengan teori yang dibawakan dalam kegiatan PPL ini kan dilakukan juga oleh OSIS sendiri di mana mereka mengutip sampah di lorong sekolah, di aula, bahkan di tempat-tempat yang terdapat sampah, sehingga kegiatan tersebut dilakukan hampir setiap hari oleh OSISnya, karena ya mereka sendiri yang melihat jika mereka melihat ada sampah, mereka mengutipnya. laporan kalian buatnya. Oke. Yuk utamakan. Ada perbedaan. Jadi kalau misalnya buat PLP, siswa itu menerima PPL tersebut ada alasan-alasan yang membuat siswa tersebut tidak Oh jadi PPL itu programnya setiap ada sampah gitu ya. Dan itu OSIS yang apa? Berarti programnya di OSIS bukan di siswa semua. Iya. Programnya dari sekolah yang dilakukan oleh OSIS itu sebagai yang juga yang itu semua Kayak model role model. mereka sebagai role modelnya program dari sekolah, mereka juga yang menjalankannya bersama-sama. Oke. tersebut menurut yang kalian Terakhir ya, kesimpulan. Oke, coba 28. Coba jelaskan Kami isi dari hasil yang kami dari cari, kesimpulan kalian secara keseluruhan. program peduli lingkungan itu sebenarnya efektif karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwasanya kalau kan itu kan yang sebagai role model di OSIS, jadi itu 18. seperti Sorry saya potong. Itu udah berjalan. Jadi siswa-siswa lain mengikuti OSIS tadi. Iya. program tersebut. Itu diukur dari mana? Dilihat dari berjalannya itu dilihat dari mana? Internalisasi nilai sebagai di SMA program PPL tersebut, terus ada seperti menjaga kebersihan, menjalankan transaksi dari Iya. Jadi program ini jalan. masih ada beberapa Berjalan. Kalau program jalan, kalau ini berhasil, programnya nggak jalan. yang menerapkan internalisasi. Dan karena apa? Ngapain lagi mereka buang sampah untuk mengutip sampah? Ngerti? Kan yang membuang sampah siswa, yang mengambil sampah siswa. Menerapkan internalisasi. Jadi kalau program ini kalau program berhasil, sudah nggak ada lagi yang membuang-buang sampah, yang mengutip sampah, ngerti? Silakan dulu. Oke, terakhir. Jadi masih jalan sampai sekarang. Ini saran ini Sebenarnya program ini iya. berjalan dengan baik, tetapi masih ada siswa yang kayak Ini kalau saran kayak non-selesai dibuat program ini. Jadi kayak ya udah mereka sih misalnya nggak usah, jadi kayak Misalnya kan ada terwakili, jadi untuk mereka yang siswa, seperti gitu. itu yang menyebabkan Jadi zaman ini masifnya ini kan dari kalau masyarakat saran masyarakat yang di Unix itu manfaat di disiplin ini di kayak bab satu. Jadi ini dibagi untuk
terakhir. ini PPL kan program berbeda. Coba jelaskan ini sama apa saja yang kalian buat Cuma di sekolah itu. lebih membangun lagi terkait apakah di sekolah itu kalau misalnya kayak dengan sekolah ini adalah misalnya silang tanaman, kemudian juga pikir pagi, kemudian juga apa lagi kayak bersihkan pada saat ada sampah, kayaknya itu sama gitu ya sekolah. Atau mungkin kalau misalnya sekolah lain kira-kira pagi mereka nggak bersihkan karena mereka ada pembersihnya sendiri atau CS. Kira-kira nih PPL itu memang sekolah SMA 10 ini yang ada di sekolah. Ada yang sekolah lain nggak? Di sekolah lain sama nggak? Apa memang program sekolah ini aja? Karena gini, kalau seandainya memang ternyata ini ada di sekolah ini dan jawaban kalian memang benar-benar menarik gitu ya. Ini Pak, biasanya ini kalian bisa tambahkan latar belakang kenapa kalian di sekolah itu. Ada alasannya itu. Bahwasanya memang PPL ini berbeda dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah-sekolah yang lain itu notabene negeri ya misalnya. Di sekolah yang negeri itu cenderung misalnya ada CS-nya, pengen nggak ada biasanya kan memang tiket. Nah, PPL ini memang programnya itu bedanya karena selalu didanai dari makanannya, mungkin kepala sekolahnya juga untuk membersihkan. Ada perbedaannya, makanya ada si PPL tadi. Nah, programnya bagus kok kami apresiasi. Cuma kira-kira kalau dijaga kalian apa perbedaannya sama sekolah lain? Sekolah saya juga ini, cuma ini nggak PPL aja. Maksudnya dari saya bersih gitu ya. Nah, di sini ada bersih, ada PPL, ada tiket, kita ada akan data lihat yang di awal kemudian di dibuat cetak ini. Ini saya juga kan. dan kami juga tahu apa beda-bedanya. Ini marginnya di berapa? Nggak tahu orang cuma sehari. Kiri 4, bawah 3, kanan 3. Kemudian spasinya ini 1,5, 12, dan 1,8. Kemudian yang tadi kita langsung spasi 1 dan abstrak juga spasi 1 dan yang terakhir daftar pustaka juga spesial. Dan tadi juga spasi yang ada isian dan material. Oke. Dan ini kan pernah satu kan? Hanya ini di atas, kemudian ini di bawah. Jadi setiap bab ada titik tadi kan? Di bab 1, 2, 3, Dan dimasukin di 5 bab semua. diperlukan peran aktif guru dan sekolah. Tidak ada kelanjutan, tidak ada pola. Tapi kan nggak ada yang menjelaskan ya. Jadi itu ialah orang penelitian yang sehari gimana mau tempat Memang sudah sedia karena yang kalian cari mengingat waktu karena ngobrol bagus. cuma oke lah. Nah tapi ini Oke, sebelum tadi sebelum wawancaranya ini mungkin biar kita kan belajar ya. Ini juga lebih ya. kalau seandainya ditanya sama Dibedakan ya. Penggunaan satu. kalau seandainya Bisa ditanya menolak. Kita Kemudian perlindungan observasi ada. misal gini, ini lengkap nggak ini semua di bagian subjek penelitian. Lengkap nggak? Sebelum ini kan ada kelompok-kelompok Nama ya, sekolah kalian bisa yang menjawab. dilewati. Kenapa kalian memilih OSIS? Lengkap nggak semua? Kan itu tadi pertanyaan. Apakah jawabannya bagus-bagus nanti biar naik grading di sekolah? Gitu kan? Bagaimana Nah, pendapat dalam pemilihan subjek sebenarnya itu ada dua kategori. Ada stratified dan non Ini kalian checklist. Akan checklist probability sampling dan non probability. dalam bentuk ini. Probability atau probabilitas Di luar ada kan? Checklist. dan non probabilitas atau non probability. Oke baik. Mungkin Kalau secara probabilitas atau probabilitas itu adalah pemilihan Oke subjek baik. atau Pasalnya sampel dari dengan peluang yang secara maksimal. Jadi semua orang itu bisa diwawancarai. kelas Atau bisa dikirim ke sampai mana pada kali ini. Semua misalnya kayak satu unit ini bisa. Ini direvisi. Ya. Kemudian Tapi yang bikin pembedaannya itu gini. kan Ini cenderung kalau misalnya probabilitas ini di kuantitatif.
Karena kalau kuantitatif dia kan ngikut itu berdasarkan sampel dan situasi. Misalnya kayak di sekolah itu populasinya berapa? Yang kelas yang ada 11 misalnya ada kelas 11 jadi sampai populasi itu kelas 11 semua. Itu kalau misalnya kalian pakai probabilitas. Jadi kalian ini kalau nanti kirim probabilitas kalian memilih berdasarkan kriteria ini baru kalian kan kalian judulnya kan implementasi nilai orang dalam pembentukan etika. Nah kalau misalnya di probabilitas dia itu teknik konsisten berdasarkan kriteria tadi. Misalnya kalian memilih sesuatu itu atau satu karena memang dia jadi kalian pilih ada gitu kalian punya dasar untuk menjawab sesuatu. Jadi kalau kalian pilih saja karena kami hanya pada saat pemilihan sampel kan ada pakai probabilitas jadi hasilnya cuma aja. Sedangkan kalau non probabilitas itu hasilnya gini. Jadi ada dasar kalian untuk menjelaskan sesuatu itu penting karena itu berdasarkan proposal juga kayak gitu. Kenapa kalian pilih ini? Kenapa begini aja? Paham ya? Ini subjek penelitian kelas 11 kelas 11 semua dan anggota OSISnya kelas 11 semua. Oke, Dari generasi. Jadi emang bisa kalian tanggung jawabkan OSIS itu kelas 11 semua. Fasilitator bisnis. Ini udah boleh panggil Bang Del nggak ya? Ke pembahasan gitu ya. Itu kalau misalnya saya penelitian sudah oke. Masuk ke pembahasan. Pembahasan tadi kita baca beberapa teori yang ada apa yang ada banyak beragam. Tadi itulah kalian analisis hasilnya didapat dari yang reduksi diskusi dari hasil tadi kalian bisa analisis pakai teori dari siapa? Gunardi. Misalnya Gunardi itu menjelaskan bahwasannya gotong royong itu seperti ini. Kalian lihat apakah ternyata di sama teori tadi. Kalau ternyata udah sama berarti persamaan gitu kan. Bahwasannya sejalan dengan teori sampai oleh Gunardi, teori ini bla dan sekolah ini bla. Menurut etika lingkungan tadi, menurut siapa? Nah, kayak gitu. Jadi memang pembahasan itu dihubungkan dengan teori yang kalian pakai dan penelitian dilakukan. Makanya kenapa penelitian itu harus relevan, harus benar-benar sama. Jadi dilihat apakah ada kesamaan atau apakah ada perbedaan dalam penelitian yang kalau yang pembahasan pasti belum kalian hubungkan dengan teori dan penelitian. Itu nanti boleh ditambahkan di sini. Itu dari saya untuk di bagian keempat mungkin. Diperlukan mungkin kesimpulan Kevin. Ya itu kesimpulannya dari luar. Yang saya bilang orang ini sudah cukup sempurna. Karena kalian nggak bisa menjawab. ya Dan saya bilang kesalahan-kesalahan di semester kalau nggak ada di ininya nggak usah disebutkan dan subjeknya. menggunakan di semester Ya. depan dan seterusnya kalian akan Revisi subjek karena harus memang Oke, Bu, mungkin ya terakhir ya. istilah saya kalian. Yang pertama Kalau saya belum mengapresiasi lagi untuk seluruhnya isi laporan kalian memang sudah sangat bagus kan, sudah sangat bagus. Hah? Kalau dibanding dengan yang Saya selalu lebih ya, santai. lebih Ini semua lebih bagus. sekarang udah lebih fast, lebih flow gitu ya mengujinya. Dan Kemudian saya dari pokoknya subjek teman-teman juga mengucapkan selamat untuk kelas C kalau ada satu ya. teliti kan bersama kelas bawahnya. Sudah berhasil melakukan Selain bisa bahasa Inggris, bisa bahasa asing di Amerika. jika ada tadi tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Jadi Tadi ada sedikit yang kurang berkenan dengan kalian, tapi yang dari lanjut untuk agar bisa diberikan. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya, kemudian jadikan itu sebagai pembelajaran agar lebih baik ke depannya. Karena ini terakhir ya, dari sekarang.
Kemudian di bagi pendidikan politik ya. kalau seandainya masih ketemu dengan kami, itu ya. dia menjawab Ketemu dengan kami, tetap semangat kalian, semangat mengerjakan menjawab misinya. tujuan penelitian. Jadi kalau misalnya tujuan penelitian ada dua, Mungkin saja saya. dua itu Jadi, yang harus terjawab ada di yang kurang berkenan tadi dari dari kami kami oleh masyarakat dari aktivitasnya itu ada di bawah. Jadi karena itu sebagai pembelajaran agar lebih Sedikit lagi di dokumentasi penelitian. Kan satu hari peneliti kan? dengan YouTube ya. Ini kalau misalnya masuk juga cuma beda gaya kan? Gini. Satu aja ada studi kalau penelitian kan? Cepat banget Bisa ya. baca kelihatan. Ya. 80 sampai 80. Ini sama, cuma beda gaya kan? Ya kan? 80 sampai 85. 85. Ya misalnya yang dua itu. Jadi surat lampiran riset keren jelas nampak di situ. 85 sampai